Baiklah, pertama-tama kami melakukan diskusi online melalui Zoom. Di sini kami menemukan satu jurnal utama yaitu dari Journal of Thermal Analysis and Calorimetry yang berjudul Study of Thermally Induced Interaction Between Active Substances from the Certain Class and Various Excipients yang sudah terakreditasi Q2. Dan saya menemukan satu permasalahan yaitu bagaimana perubahan massa pada analisis TGA atau termografimetri menunjukkan kemungkinan reaksi atau pelepasan produk degradasi. Pada jurnal utama saya tadi menyebutkan obat golongan sartan. Obat golongan sartan itu juga dikenal sebagai penghambat reseptor angiotensin, merupakan kategori obat antihipertensi yang dirancang untuk menghambat kerja angiotensin dalam tubuh yang pada akhirnya menurunkan tekanan darah. Pada jurnal ini eh, golongan sartan yang disebutkan itu ada losartan, valsartan, dan irbesartan. Dan saya fokus pada irbesartan. Eh, Dalam penelitian ini beberapa bahan tambahan juga digunakan atau eksipien seperti pati, hidroksetilselulosa, magnesium stearat, laktosa, manitol, silikon dioksida, dan polivinilpirolidon yang digunakan dengan tujuan yang berbeda. Tujuan utamanya adalah untuk menyelidiki potensi interaksi yang diinduksi secara termal antara eksipien ini dan zat aktif dari kelas sartan yang mengandung berbagai gugus fungsional dan strukturnya yang sangat penting untuk aktivitas biologi. Ini adalah struktur kimia dari irbesartan dan pada jurnal ini terdapat gambar. Pada gambar ini menampilkan kurva thermal termografimetri dari zat aktif irbesartan pada laju pemanasan 10 derajat Celcius per menit. Eh, Pada kurva TG yang garis hitam ini, massa relatif stabil hingga sekitar eh, di 200 derajat Celcius, menandakan irbesartan masih stabil secara termal dan belum mengalami degradasi. Kemudian setelah suhu meningkat di atas 200 derajat, terjadi penurunan yang signifikan dari irbesartan ini, sehingga ini menunjukkan terjadinya proses degradasi termal yang melibatkan pemutusan ikatan kimia serta pelepasan produk degradasi volatil. Kemudian disebutkan analisis thermal IRB pada interval yang diteliti menunjukkan 3 tahap dekomposisi. Tahap terakhir baru selesai pada suhu 400 derajat Celcius. Stabilitas sampel diamati hingga suhu 225 derajat Celcius. Satu-satunya proses yang terjadi hingga suhu 225 derajat Celcius adalah peleburan zat aktif yang memiliki nilai maksimum. Kemudian terdapat pada tabel ini hasil termoanalitik irbesartan dengan berbagai eksipien. Yang pertama ada irbesartan murni itu memiliki Tonsed sekitar 229 derajat Celcius, DT max-nya 245 derajat Celcius, dan kehilangan massanya sebesar 13,41%. Terus kemudian pada campuran irbesartan dengan berbagai eksipien itu terjadi perubahan stabilitas termal seperti irbesartan dengan PVP itu memiliki Totset 258 derajat Celcius dan persentase massa yang hilangnya sebesar 19,38%. Irbesartan dengan manitol itu memiliki Totset 260 derajat Celcius dan persentase kehilangannya 29,45%. Irbesartan dengan laktosa itu menunjukkan Totset lebih rendah yaitu 137 derajat Celcius dan irbesartan dengan magnesium stearat paling rendah dengan Totset 72 derajat Celcius. Pergeseran suhu dan kehilangan massa ini menunjukkan eksipien ini mempengaruhi stabilitas termal irbesartan. Kemudian menurut literatur, bentuk A berubah menjadi bentuk B pada suhu tertentu. Dari data yang diperoleh juga dapat disimpulkan bahwa tahapan dekomposisi bersifat kompleks dan degradasi struktur terjadi dalam beberapa tahapan yang tidak dapat dipisahkan pada kurva termografimetri. Kemudian saya juga menemukan satu jurnal pendukung dari ACS Omega yang berjudul
Thermal and Kinetic Studies on Biomass Degradation via Thermographic Analysis, a combination of model fitting and model pre-approved yang sudah terakreditasi Q1. Pada jurnal ini dijelaskan bahwa analisis termografimetri atau TGA ini sangat ampuh untuk mengukur perubahan massa suatu material seiring dengan perubahan suhu. Pada efek perpindahan panas dan massa yang sangat rendah, perubahan massa ini memberikan informasi tentang stabilitas termal seperti reaktivitas, mekanisme reaksi, kinetika dekomposisi, penentuan kandungan, dan analisis dekomposisi. Terus dijelaskan juga bahwa jumlah senyawa volatil yang dilepaskan meningkat seiring dengan kenaikan laju pemanasan karena fluks panas yang lebih tinggi ini mempercepat masuknya energi ke dalam material. Akibatnya kohesi struktur menjadi melemah dan ikatan-ikatan kimia lebih cepat terputus sehingga proses degradasi berlangsung lebih intens. Pemutusan struktur tersebut mempercepat reaksi termal dan menghasilkan lebih banyak produk degradasi volatil yang dilepaskan yang kemudian tampak sebagai penurunan massa pada kurva TGA. Jadi, kesimpulannya, perubahan massa pada analisis termografimetri menunjukkan terjadinya degradasi termal karena penurunan massa mencerminkan pemutusan ikatan kimia dan pelepasan produk degradasi volatil selama pemanasan, sehingga kehilangan massa tersebut menjadi indikator adanya reaksi kimia dalam sampel, yaitu irdesartan.